Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode numerik sistem persamaan linier, kita akan mempelajari beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier secara pendekatan numerik. Terlebih dahulu, kita akan mengenali terkait jenis-jenis matriks. Pertama, terkait matriks diagonal adalah matriks di mana yang berisi hanya di elemen diagonalnya saja, yang berarti elemen di luar itu bernilai 0, atau dituliskan dengan matematis AIJ sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. I adalah baris, J adalah kolom. Yang kedua, matriks identitas merupakan bentuk khusus dari diagonal dengan diagonalnya bernilai 1. Lalu ada matriks segitiga atas, matriks di mana yang bernilai itu hanya matriks dengan komponen elemen segi atas seperti ini. Nah, sehingga sisanya bernilai 0. Dengan bentuk yang menyerupainya untuk segitiga bawah akan memiliki bentuk seperti ini dengan elemen di luarnya bernilai 0. Lanjut ada yang namanya matriks tridiagonal. Adalah matriks yang AIJ-nya bernilai 0 jika mutlak dari pengurangan kolom dan barisnya besar sama 2. Dengan sebagai contoh untuk matriks ukuran 4x4, sisanya adalah 0 dengan tridiagonal dengan unsur-unsur seperti berikut. Lalu kita akan mengenal dengan metode Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ada dua penyulihan yaitu mundur dan maju. Secara sistematis untuk pengerjaannya itu sudah ada di modul. Jadi kita lakukan operasi baris elementer sehingga kita dapatkan matriks segitiga atas dengan elemen 0 di bawah. Lalu kita akan mendapatkan nilai X3 di mana B3 dibagi dengan A33. Begitu juga X2 berarti B2 dikurang A23 dikali komponen X3 yang kita peroleh dibagi dengan unsur di A22. Dan di X1 juga B1 dikurang A13 dikali komponen X3 yang kita peroleh dikurang A12 dikali komponen X2 yang diperoleh dan dikurang dan dibagi A11 sehingga dirumuskan untuk matriks ukuran 3x3 sebagai berikut. Selanjutnya untuk penyulihan maju, prosesnya sama yaitu lakukan operasi baris elementer pada matriks terlebih dahulu sehingga memperoleh matriks segitiga bawah, maka kita akan mendapatkan nilai X1 yaitu B1 dibagi A11, X2 adalah B2 dikurang A21 dikali X1 dibagi dengan unsur A22 dan selanjutnya diteruskan secara matematis sebagai berikut. Nah, kita akan melakukan proses metode Gauss dengan contoh persamaan linier sebagai berikut, yang mana terlebih dahulu kita ubah dalam bentuk matriks yang diperluas, lalu kita lakukan operasi baris elementer, sehingga bentuk akhirnya harus memenuhi bentuk segitiga atas untuk melakukan penyulihan mundur. Akibatnya, kita akan memperoleh nilai X4 dengan penyulihan mundur yaitu komponen 123 dibagi min 41, lalu X3 adalah 39 dikurang min 12 dikali X4 dibagi 1, dan seterusnya untuk X1. Sebenarnya tidak perlu untuk diagonalnya harus menjadi 1. Ini hanya memudahkan saja. Intinya metode Gauss adalah kita mau mendapatkan suatu matriks segitiga atas sehingga bisa dilakukan penyulihan maju atau mundur. Nah, lanjut dengan metode Dutch-Leite. Proses metode ini terlebih dahulu menguraikan matriks yang diperluas dari SPL dengan cara kita uraikan atau kita dekomposisikan matriks tersebut menjadi bentuk suatu perkalian. L ini matriks segitiga bawah dengan bentuk matriks segitiga atas. Jadi matriks yang kita punya, kita uraikan menjadi dua buah perkalian matriks segitiga bawah dan atas. Nah, jika saya tulis dalam bentuk matriks, dia akan menjadi seperti ini.
Sehingga untuk setiap unsur di matriks A akan menjadi hasil perkalian matriks L dengan U. Akibatnya, kita akan punya nilai matriks unsur di A11 itu akan sama dengan U11, A12 akan sama dengan U12, dan A13 akan sama dengan U13, lalu A21 akan sama dengan L21U11, A31 akan sama dengan L31U11, A22 akan sama dengan unsur ini, dan seterusnya hingga A33 akan sama dengan ini. Nah, karena tujuan kita ingin mencari nilai X dari suatu sistem persamaan linier, maka kita akan coba contohkan dengan menggunakan metode Dutch-Little. Contoh ini ada di modul metode numerik, modul numerik MATA 4213, halaman 4.4, pada contoh 4.1. Cuman saya akan lebih rincikan untuk menjelaskan. Diberikan suatu SPL yang dinyatakan sebagai berikut, lalu kita akan selesaikan sistem ini dengan menggunakan metode Dutch-Little. Nah, langkah pertama, kita harus uraikan matriks A menjadi bentuk perkalian matriks U dengan L. Nah, terlebih dahulu, kita cari dulu matriks U dengan cara proses operasi baris elementer saja. Setelah U diperoleh, maka kita bisa mencari nilai matriks segitiga bawah dengan menerapkan konsep ini, gitu. Jadi matriks L diperoleh dengan memperhatikan hasil perkalian U dengan L dan matriks A yang dengan matriks A yang kita perluas. Sehingga matriks L yang kita butuhkan ukuran 3x3, kita butuh nilai L21, L31, L32 dengan bentuk rumus sebagai berikut. L31 dikali U111, maka L31 yang di sini adalah komponen yang sama dengan 1 dibagi 3. Lalu untuk L32 juga diperoleh bentuk rumus seperti ini. Maka matriks L kita adalah 100, 2/3, 10, 1/3, 8/7, dan 1. Selanjutnya, setelah diperoleh U dan L, kita akan mencari vektor B aksen dengan rumus ini. Perkalian dari matriks segitiga bawah dengan B aksen harus sama dengan B. Maka, nah, ini disebut penyuluhan maju ya untuk mendapatkan B1 aksen. Karena dia kan ini sudah segitiga bawah, jadi tinggal melihat nilainya saja. B1 aksen adalah min 2, B2 aksen adalah min, berarti di sini 0 dikurang 2/3 dari B1 aksen dibagi 1 ya sebenarnya di sini. Dapat 4/3, dan B3 aksen adalah 3 dikurang 8/7 dikali nilai B2 aksen, yaitu 4/3 dikurang 1/3 dari hasil kali B1 aksen, yaitu min 2. Dapat 15/7. Lalu kita akan berada di tahap akhir, yaitu untuk mencari nilai X. Dengan cara U, X sama dengan B aksen. Jadi matriks U dikalikan dengan X harus sama dengan B aksennya. Nah, ini kan udah merupakan bentuk penyulihan belakang ya, segitiga atas. Jadi kita akan dapatkan X3 terlebih dahulu, yaitu dengan pembagian 15/7 dibagi min 18/7 dapat min 5/6. X2 adalah seperti ini, dan terakhir X1 adalah hasilnya sebagai berikut. Ya.